Udah lah one who stay in the bed and dream with their mind, not with their heart. Go-getter, I want to be a go-getter. Go-getter, I want to get the job done. Go-getter, I want to be a go-getter. Go-getter, I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh mitra bisnis Dev yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan seluruh negara-negara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya harapkan Anda dalam kondisi sehat dan semangat untuk hari ini di siang hari di jam 14.00 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Hari ini hari yang bahagia, hari yang ditunggu-tunggu karena sudah sekian pekan kita tidak berjumpa. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara PSBB, Pasiang Belajar Bareng. Dan kali ini untuk PSBB kali ini ada tamu spesial, tamu istimewa, seseorang yang luar biasa, Sri Kandi dari kota kecil yang bernama Ungaran. Beliau kita hadirkan untuk menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk menjadi contoh bagi Anda semua yang sudah menonton YouTube channel dari PT Duta Elok Persada bersama acara PSBB. Dan akan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Mustika Rini. Apa kabar Ibu Mustika? Selalu oke Pak. Selamat siang Pak Robert. Selamat siang Bu Mustika. Yang ada di Indonesia. Luar biasa. Selamat siang Pak Robert. Assalamualaikum Bu, sehat-sehat semua ya Bu ya yang di rumah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semua Pak. Alhamdulillah. Ibu, apa kesibukannya Bu hari-hari ini di masa pandemik ini? Kesibukannya tetap ya mengadakan ini online, materi online, kemudian juga chattingan sama jaringan semua. Terus kalau offline ya ketemu dengan beberapa aja, tapi one by one, tidak seperti dulu lagi gitu Pak. Iya. Sekitar artinya aja, dalam situasi sekitar. Ya, dalam situasi begini tetap produktif ya Bu. Iya Pak. Wajib Pak. Ya luar biasa. Nah Bu Mustika Rini, ini banyak dari kita yang penasaran dengan Bu Mustika Rini ini. Nah boleh tahu Bu Mustika Rini asli dari Ungaran ya Bu ya? Kalau saya aslinya dari Purwodadi Pak, Grobogan. Oh Purwodadi ya, oke. Iya. Kemudian tinggalnya baru di Ungaran. Oh bersama dengan suami. Yes, betul sekali Pak Robert. Nah, di flyer kita kali ini mengatakan bahwa Bu Mustika Rini ini adalah pengusaha ayam gemes ya, ayam kremes ya Bu ya. Pak. Nah, ini Pak, boleh diceritakan Bu, jadi yang Ibu lakukan pengusaha ayam kremes ini sejak kapan? Yes, sebenarnya ini ya Pak, ini flashback ya berarti ya Pak ya. Sebenarnya saya usaha kuliner itu sudah ada 20 tahunan Pak. Sejak saya pacaran dengan suami gitu ya. Wow, itu saya sudah bisnis kuliner tuh sudah 20 tahun. Luar biasa. Oke. Iya, sudah lama banget Pak, 20 tahun. Itu dari apa ya, daerah ke daerah. Pertama di Tembalang, kemudian Pudak Payung, akhirnya pindah di Ungaran ini, Karangjati ini Pak. Oh, sudah berapa tempat Ibu singgahi untuk berbisnis banyak, ini ya? Pak. Ya, sudah banyak ya Bu ya? Banyak. Telogosari,
Itu juga pernah banyak. Wah, luar biasa. Ini Ibu adalah seorang sosok pebisnis yang luar biasa ya, karena sudah berpengalaman melakukan usaha ayam kremes ini di beberapa kota sebelumnya ya. Dan sudah 20 tahun Alhamdulillah. menjalankan profesi ini. Nah, Yes. lalu pertanyaannya, kok bisa nyasar di Dep ini, Bu? Gimana ceritanya, Bu? Iya Pak, rezeki sekali ya saya bisa bertemu dengan bisnis yang luar biasa ini. Ya tahun 2016 terakhir saya menetapkan untuk usaha kuliner di Karangjati ini, saya ditawarin oleh teman saya yang saat ini menjadi upline, namanya Mam Heni Rahman. Ya, terima kasih Mam sudah mengenalkan bisnis yang luar biasa ini. Ya awalnya saya tolak Pak, beberapa kali saya tolak karena menurut saya sudah mapan dengan bisnis saya ini gitu Pak. Lalu upline saya itu kan tidak berhenti sampai di situ. Beliau tahu bahwa saya tuh suka dengan uang ya Pak, suka dengan peluang. Akhirnya Mam Heni berkata gini, Mbak, kenapa nggak dipajang status aja gitu, dijadiin DP untuk waktu itu BBM ya Pak ya, dijadiin status aja, nanti pasti laku karena produk ini bagus, sabunnya bagus kok Mbak gitu. Akhirnya saya pajanglah produk Nu Amorea ini. Nah dari situ banyak pembelinya Pak. Jadi saya pembeli di ayam gemes saya itu saya ini jadiin pembeli, lama-lama mereka tertarik dengan Oh, produk begitu. saya Ya, 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 dan ya, ya. banyak juga yang jadi member atau mitra bisnis dengan saya gitu Pak Robert. Oke, oke. Jadi awalnya nggak tertarik, tapi karena kegigihan seorang upline untuk coba dulu Yes, aja dipajang nggih Pak. di status, Iya, ternyata dari situ membuat ketertarikan para pembeli ayam kremes iya. juga mau mencoba produk. Nah, apa yang membuat mereka tertarik untuk mencoba dari Bu Rini ini? Yang membuat tertarik ya, tentu saja pertama saya karena konsisten ngiklan ya Pak. Saya kalau sudah tertarik dengan bisnis ini gitu, saya iklan setiap hari gitu. Belum offline saat itu Pak, cuman lewat online saja. Saat itu cuma lewat online saja, akhirnya mereka kan kepo Pak. Dengan kepo akhirnya membeli produk. Nah, dengan membeli produk itu lama-kelamaan mereka akhirnya pakai produk itu sampai sekarang gitu Pak. Ya, perubahan apa yang Bu Mustika alami dengan pemakaian produk ini? Iya, awalnya tentu saja mengalami purging ya Pak. Dalam 1 tahun saya yang awalnya pemakai krim dokter dan krim racik tentu mengalami purging, tapi karena saya saat itu sudah mendapatkan rupiah, jadinya penasaran dengan produk ini juga. Saya lanjutkan, akhirnya alhamdulillah sekarang jadi glowing Pak. Oh, oke, oke. Jadi waktu itu memang Bu Mustika ini pakai karena ada masalah kulit karena dulunya pernah menggunakan produk-produk yang mengandung merkuri ya. Akhirnya dengan memakai ini Iya, mengalami purging. Tapi karena sudah kadung iklan, ada yang beli, ada hasil. Disitulah mulai penasaran Bu Mustika ini untuk tetap eksis di bisnis ini. Nah, akhirnya gimana Bu iya, Mustika betul. ini? Selanjutnya apa yang Bu Mustika ini lakukan dalam memperbesar bisnis Bu Mustika ini di Dep ini? Iya, Pak. Jadi ketertarikan saya di bisnis ini dimulai dari promo ke luar negeri, Pak. Promo ke luar negeri tahun 2017 saat itu ke Singapura ya, Pak. Saya berpikir kalau misalkan saya menjalankan bisnis kuliner ini sudah capek kerja dari pagi sampai malam, kemudian uangnya saya gunakan untuk main-main gitu kan sayang ya Pak ya. Nah ini kok gratis gitu Pak jalan-jalan ke luar negerinya. Jadi saya berpikir
kenapa tidak memanfaatkan bisnis ini untuk jalan-jalan gitu. Terutama untuk wanita itu pasti kan suka yang namanya gratisan ya Pak ya. Jadinya Iya. ya termasuk saya ini Pak, suka gratisan. Nah dari situ tahun 2017 saya lolos pertama kali ke luar negeri, otomatis bonus saya naik dengan mengejar itu ya Pak. Penasaran, makin penasaran Pak. Loh kok bisa ya 5 juta per bulan gitu. Saya penasaran lagi gitu. Kemudian ada promo yang kedua, saya ngejar lagi, loh kok naik lagi bonusnya gitu. Jadi dengan ngejar promo ke luar negeri itu setiap kali kita ngejar, bonus kita juga naik. Dari situ saya merasakan keuntungan yang plus 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 gitu Pak. Jadinya makin semangat aja untuk Wow, luar menjalankan bisnis biasa ini. ya. Jadi awalnya sebenarnya karena mau coba pakai gratis, akhirnya dapat Iya, keuntungan. Terus mau jalan-jalan ke luar negeri kok ada promo gratis, sedangkan kalau saya pakai uang yang hasil saya usaha yang dikumpulkan dengan sekuat sayang. tenaga, sayang mau ngeluarinnya. Nah, ini kok gratis, akhirnya penasaran, tapi bukan hanya luar negeri yang didapatkan, tapi pertumbuhan bonus juga didapatkan. Ya, luar biasa Bu Mustikar, ini luar biasa, ini sangat menginspirasi sekali. Nah, terus kemudian Iya, bagaimana cara Bu Mustikar ini bisa mendapatkan promo berikutnya? Karena kan untuk mendapatkan promo pasti ada syarat-syaratnya. Nah, dan tadi kan Bu Mustikar ini katakan di awal kan awalnya offline. Berarti apa yang dilakukan setelah itu? Apakah sekarang menjadi offline sebelum pandemik ini ya Bu? Atau bagaimana ini Bu? iya, iya Pak. Jadi sebelum waktu kejar pertama kali promo ke luar negeri itu, saya langsung mengadakan offline Pak. Sebelumnya saya online aja, tapi semenjak saya tahu bahwa ada promo ke luar negeri gratis, akhirnya saya ini belajar untuk offline. Jadi saya membantu jaringan saya semua untuk kalau dulu saya belum tahu namanya OPP atau pola ABC gitu ya Pak. Tapi ternyata itu sudah kita lakukan tanpa tahu apa itu namanya gitu. Jadi saya membantu jaringan saya dan alhamdulillah setiap hari saya mendemokan Nu Amorea, prospecting, mempromosikan gitu ya Pak lewat orang-orang yang beli di warung makan saya. Nah, akhirnya secara tidak langsung setiap hari tanpa saya sadari, saya melakukan kebiasaan dengan cerita tentang Nu Amorea. Dari situ saya akhirnya jaringan terbentuk, Pak. Jaringan terbentuk, kemudian member-member saya yang awalnya saya rekrut tapi cuman pemakai, cuman bubuk manis. Akhirnya setelah saya lolos ke luar negeri, mereka semua aktif Pak, langsung bangkit gitu loh. Kok Bu Rini bisa jalan-jalan ke luar negeri ya? Akhirnya mereka mengikuti apa yang saya lakukan gitu Pak. Wah, luar biasa sekali nih ya. Ya, ini jadi sebuah contoh yang luar biasa ya. Bu Mustikar ini bisa lolos trip ke luar negeri, akhirnya beliau berangkat dan beliau juga begitu bisa berangkat ke luar negeri menjadi inspirasi bagi jaringannya untuk bisa aktif. Di samping itu, Bu Mustikar ini juga melakukan hal yang namanya pendekatan terhadap jaringannya, yaitu dia memfollow up jaringannya, mengajarkan, bahkan tamu-tamu apa namanya rumah makannya juga dia jelaskan mengenai apa itu Nu Amorea. Ini satu terobosan yang luar biasa. Beliau juga sibuk dalam hal kuliner, tapi beliau juga bisa meluangkan waktu untuk berbisnis. Nah, ini bagaimana cara apa namanya membagi waktunya Bu Rini pada waktu itu? Iya, memang capek sekali Pak. Saat itu memang saya rasakan capek banget ya Pak. Dari jam 5 pagi itu saya sudah bangun, harus belanja ke pasar, kemudian prepare warung gitu ya. Dari yang cabang 1, cabang 2, cabang 3 itu udah pegawai-pegawai semua. Nah, kalau sudah beres saya duduk manis, saya nerima
tamu yang datang ke warung makan saya, ya sambil nunggu mereka, sambil ngasirin, itu ya saya ini Pak, ada brosur di meja makan saya, sama kartu nama. Dari sana setiap ada orang yang beli ya, saya kasih kartu nama sama brosur gitu Pak. Kalau mereka welcome dengan saya, misalkan memberikan senyuman atau kode-kode yang istilahnya saya bisa untuk follow up lagi, akhirnya ya saya cerita. Dari situ alhamdulillah banyak pelanggan Pak, gitu Pak. Dan kalau misalkan luar ada biasa. janjian gitu ya Pak dengan apa customer yang baru mau dibusain sabun atau pengen nyoba atau apa atau bina jaringan atau belajar, ya saya tinggalkan warung makan saya dulu Pak, gitu. Ya memang waktu itu capek tapi alhamdulillah bisa Pak. Ini yang menjadi pelajaran buat seluruh mitra bisnis bahwa sesibuk apapun kita, kalau kita mau pasti ada jalan. Contohnya nih Bu Mustikarini, dia sibuk, dia punya cabang, ada berapa waktu itu Bu? Cabang 5, warung Ibu, rumah makannya. Ada 5 karena ada 5 cabang. Dia harus menyiapkan bahan-bahan mentah disuplai ke cabang-cabang tersebut. Dari mulai bangun jam 5 pagi beliau sudah lakukan itu, tapi beliau bukan hanya sibuk dengan bisnisnya, usahanya pada waktu itu, tapi juga beliau merintis bisnis di PT Duta Elok Persada ini. Jadi waktunya dibagi sedemikian rupa ya, sehingga pada waktu itu Bu Mustikarini merasakan memang benar-benar capek. Tapi Bu Mustikarini punya satu mimpi mungkin ya. Kenapa Bu Mustikarini mau melakukan ini? Alasannya apa Bu? Alasannya apa ini? Aduh, jadi pengen nangis nih Pak. Ya dengan apa kecapean itu tadi Pak. Jadi saya nggak pernah merasakan hari Minggu dengan keluarga saya gitu Pak. Setiap hari Minggu justru kita harus jualan gitu. Dan hari-hari saya every day, every time itu saya harus di warung bersama anak-anak saya. Jadi anak saya sekolah, pulang sekolah ya mampir ke warung, hari-harinya di warung. Dari yang SMA, SMP, SD itu semuanya kembali ke warung gitu. Sampai jam 11 malam, Pak. Dan setiap hari Minggu memang nggak ada hari libur. Kita justru harus nyari duitnya di hari Minggu. Nah dari situlah saya saat itu berpikir Pak, pengen seperti yang lain, menikmati hari Minggu bersama keluarga gitu Pak. Berawal dari hal kecil itu aja Pak. Terus akhirnya kapan ya saya bisa menikmati hari Minggu yang hari-hari itu nggak usah di warung untuk buka warung dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam itu Pak. Yang membuat saya gigih itu. Luar biasa. Ini adalah sebuah impian ya. Kalau boleh dibilang adalah sebuah dorongan yang luar biasa, menjadikan sebuah kekuatan Bu Mustikarini. Ya. Walaupun capek ya, saya mau lakukan karena saya punya mimpi. Saya bisa punya waktu untuk keluarga saya. Jadi anak-anak saya juga kalau misalnya dia pulang dari sekolah bisa dia juga bisa bukan hanya ke warung gitu bisa ya. Belajar. Nah, gitu, Pak. Bisa belajar dan lain-lain karena ya tadi Bu Mustikarini sampai terharu mengingat waktu itu. Nah, yang jadi penasaran sekarang apakah masih seperti itu atau gimana Bu? Atau sudah ada perubahan iya, ini? Alhamdulillah Pak, setelah umroh itu warung makan saya udah tutup semua Pak. Setelah umroh tahun 2018 itu tinggal 1 cabang dan sudah saya tutup itu Pak. Dan sekarang sudah full 100% fokus di bisnis ini Pak. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak sudah bisa santai di rumah. Kalau hari Minggu ya kita bisa sama-sama, misalkan lagi ada acara Amorea atau apa, mereka bisa kita ajak atau bisa kita tinggal di rumah. Fleksibel sekali Pak. Wih, luar biasa. Salut buat Bu Mustikarini.
Bayangin ya, Akhirnya ya, Bapak Pak. Ibu semua yang nonton YouTube pada hari ini, Bu Mustikar ini punya 5 cabang restoran. Punya 5 cabang restoran, itu kalau orang bilang, wow, ini mah udah lebih dari cukup ya. Ini sudah istilahnya penghasilannya pasti nggak sedikit. Tapi Bu Mustikar ini masih punya mimpi. Mimpi besar Bu ini adalah bagaimana dia bisa punya waktu bersama keluarganya di rumah. Dan dia melihat peluang dari bisnis ini memungkinkan sekali untuk Bu Mustikar ini bisa memiliki waktu banyak untuk keluarganya, terutama untuk anak-anak dan pertumbuhan anak-anaknya. Dan itu sekarang terjadi melalui bisnis Dep Bu Mustikar ini. Bayangin 5-limanya itu ditutup warungnya dan dia fokus untuk berbisnis di PT Duta Elok Persada. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Bu Mustikar ini. Nah, Bu Mustikar ini tadi Bu Mustika juga katakan tahun 2018 setelah berangkat umroh. Berarti artinya Bu Mustikar ini ada sebuah progres ya, ada sebuah progres di mana peningkatan bisnis Bu Mustikar ini di PT Dep ini semakin naik dan semakin naik dan semakin naik. 2018 ini berangkat umroh biaya sendiri atau berangkat umroh bersama PT Dep, Bu? Alhamdulillah bersama PT Dep, Pak. Pokoknya nyari yang gratisan terus. Nggak mau bayar sendiri. Luar biasa ya. Ini iya. Ini Bu Mustikar ini setelah Singapura langsung lolosnya ke umroh di 2018. Bukan Apakah sih, Pak. atau sebelum umroh sudah ada lolos-lolos yang lain? Dari ke Singapura, kemudian Hong Kong, Malaysia, baru umroh, Pak. Karena sudah pernah Hong Kong itu juga masih cruise dulu ya waktu Singapura, cruise ya waktu itu ya. Karena waktu Hong Kong itu saya juga masih ini, Pak, masih sibuk dengan kuliner saya. Oh Ya, iya. jadi belum paham. Pada waktu berangkat Hong Kong, jadi habis cruise Bu Mustikar ini berangkat ke Hong Kong, sempat berangkat ke Malaysia. Pada waktu itu masih sibuk dengan kuliner ya. Artinya ada transisi antara kulinernya dengan bisnis di Dep. Dan akhirnya begitu berangkat umroh di tahun 2018, setelah itu memutuskan untuk fokus di bisnis Dep. Nah ini saya kalau boleh tahu nih Bu, terang-terangan aja. Yes. Lebih menguntungkan mana penghasilannya pada waktu berbisnis atau yang di sini sekarang di PT Dep? Lebih menguntungkan di bisnis Dep banget, Pak. Karena di sini tuh saya tidak tertekan gitu loh, Pak. Gitu. Jadi saya nggak harus memikirkan pegawai saya, tidak harus memikirkan biaya sewa tempat, tidak harus memikirkan THR dari pegawai saya, SDM-nya, gitu Pak. Terus kemudian apalagi ya banyak sih Pak ya, jam kerja juga ya Pak. Kalau itu kan harus konsisten ya Pak. Saya harus buka jam sekian sampai jam sekian. Tapi di PT Dep ini fleksibel sekali Pak. Jadi saya mau berangkat jam berapa ya nggak ada luar yang biasa. marahin. Pendapatannya Bu, pendapatannya di kuliner dengan di Dep? Di kuliner ya Pak naik turun. Kalau pas tanggal tua omsetnya turun. Kuliner ya Pak naik turun. Kalau pas tanggal tua omsetnya turun. Kalau pas saya memperoleh omset yang paling tinggi itu puluhan dan lebaran aja. Hari-hari biasa atau bulan-bulan biasa itu untuk memperoleh keuntungan yang minim sekali Pak. Sangat minim sekali. Stabil. Ya. Tapi kalau di bisnis Dep ini paling tidak kita stuck dan bahkan naik gitu. Turunnya itu tidak Terusnya naik ya Bu ya. Terus. Bonusnya berapa sekarang Bu? Masih puluhan juta Pak. Masih puluhan. Wah, masih puluhan juta. Luar biasa. Boleh tepuk tangan ke Bu Rini. Yang dulu didapatkan hanya di bulan Lebaran dan puasa. Nah, bahkan sekarang setiap bulan bisa mendapatkannya ya Bu ya. Benar sekali Pak. Wah luar biasa ini, luar biasa sekali. Jadi artinya yang tadi Bu Rini katakan nggak salah. Kenapa restorannya ditutup? Karena penghasilan Bu Rini sekarang dibandingkan waktu dia buka kuliner dulu. Dia waktu buka kuliner
hanya mendapatkan uang puluhan juta pada waktu lebaran atau puasa. Iya. Begitu di DEP, setiap bulan sudah mendapatkannya, luar biasa. Nah, selain jalan-jalan ke luar negeri dan bonus puluhan juta, saya baca-baca ini Ibu Ur ini sudah beli mobil dari bisnis DEP. Memang pada waktu di kuliner belum ada mobil, Belum, Bu? Pak. Saat itu saya beli mobil Datsun Go itu ya, Pak. Datsun Go itu sebenarnya pakai bonus Amorea, tapi di belakangnya itu saya tempelin stiker ayam gemes, jadinya sama Pak Founder tidak diakui. Padahal itu aslinya bonus Amorea, Pak, itu aslinya. Oh, Itu iya. bonus Amorea pertama. Ibu pernah dibeliin untuk beli mobil Datsun Iya. Go. Karena ada stiker ayam gemes gak diakui nama Pak Founder. Iya. Oh, oke. Nah, sekarang emang sudah upgrade mobil, Bu? Akhirnya Pak, saya upgrade mobil. Alhamdulillah lebih besar lagi, expander Pak, sesuai dengan impian saya karena Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi mobil sebelum di DEP belum ada kepikiran beli mobil waktu itu? Nggak ada berani, ya? Pak. Mau umroh aja juga mikir waktu usaha kuliner saya harus nabung berapa gitu Pak. Saat ini pun kalau misalkan dapat bonus jutaan gitu ya Pak, seorang diamond kan kadang-kadang kita nerima 3 juta sekian, 3.750.000. Nah saya kadang tuh mikir Pak, buka apa namanya rekap bonus, saya langsung meleleh gitu loh. Ya Allah, ini kalau saya terima saat saya kuliner, cuapeknya udah luar biasa Pak. Tenaganya tuh udah ke forcer yang habis-habisan itu Pak. Wah, luar biasa Tapi sekali di ya. bisnis Tapi ini- dengan di DEP ini bahkan Iya. dilakukan dengan bahagia ya, Bu karena ya. yang kita tanam kemarin kita menuai sekarang gitu. Bahkan kalau kita tanam Betul sekarang sekali. ini, besoknya juga akan lebih besar lagi hasilnya. Memang tidak bisa kita Menuai lebih besar rasakan lagi. di saat kemarin saat saya ini apa namanya punya usaha kuliner. Mungkin hari ini saya baru merasakan gitu, Pak. Oh, luar biasa sekali ini Bu Mustikar ini. Nah, ini ada juga rumah. Yes. Nah, memang pada waktu sebelumnya Kontrak, Pak. apa nginep di tempat tetangga apa gimana? Kontrak, Pak. Jadi Pak, dulu itu saya kontrak itu 6 tempat Pak Robert. Jadi cabang 5 saya. Oh, dulu kontraktor ya, Bu ya? Pak. Di Karangjati ini saya kontrak total ada 6 tempat. Yang 5 tempat untuk warung makan saya, yang 1 tempat itu untuk tempat tinggal saya. Dan saat itu saya mempunyai banyak member di daerah Karangjati, tapi saya tidak pernah mengizinkan mereka untuk main ke rumah saya, Pak. Karena apa, Pak? Malu, Pak. Rumah saya itu jelek banget, bocor. Pokoknya upline saya mau main juga nggak saya bolehin, downline saya juga nggak saya bolehin, dan saya tahu mereka tuh punya pikiran kenapa sih kok nggak boleh main gitu. Tapi saya diem aja. Dalam hati saya bermimpi gini, kapan ya saya bisa beli rumah di Karangjati ini. Saya pengen didolani sama upline saya atau downline saya atau jaringan saya. Saya kepengen banget mereka main ke tempat saya. Dan alhamdulillah Pak, sebelum beli mobil, saya sudah bisa mewujudkan beli rumah di Karangjati ini walaupun kecil. Jadi rumah ini dibeli sebelum memiliki Iya, mobil yang expander atau yang ini? Oh, sebelum upgrade ke expander, Bu Mustikar ini sudah bisa mewujudkan untuk cita-citanya membeli Iya, rumah benar. ya. Waktu selesai Nah, umroh, wah, luar biasa. selesai umroh 2018 ini saya tempati Pak. Alhamdulillah. Jadi doa anak soleh ya, begitu berangkat umroh, doa sama Allah di sana, segala impian-impiannya diwujudkan ya, terwujud, pulang dari umroh langsung bisa menempati Bisa rumah menempati baru. rumah Luar baru. biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Bu Mustikar ini nih. Alhamdulillah. Ya, rumah apa namanya?
mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Kemarin terakhir ke Swiss. sebelum corona melanda kita Ke Swiss, ya. ke Swiss ya Bu ya. Pak. Jalan-jalan ke Swiss. Gimana rasanya jalan-jalan di Swiss Bu? Amazing Pak pokoknya bersama Pak Robert dan teman-teman semua, luar biasa pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup. Pokoknya nggak nyesel ada di bisnis yang keren ini Pak. Pernah mimpi nggak pada waktu Bu Mistika ini waktu buka warung dulu, pernah mimpi nggak bakal berangkat ke Swiss? Nggak pernah sama sekali Pak. Nggak ada di bayangan sedikit pun bisa sampai ke negeri orang seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi dulu Bu Mustika ini untuk memikirkan hari libur minggu bisa berlibur aja sudah syukur ya. Apalagi memikirkan Swiss. Tapi sekarang begitu beliau fokus di bisnis Iya, Pak. Dep, ya, beliau bisa berangkat bahkan sampai ke mancanegara sampai ke Swiss, luar biasa. Nah, Bu Mustika ini penasaran juga ini kan tadi kan Bu Mustika ini lakukan pembinaan terhadap downline-nya, lakukan home demo bersama downline-nya. Nah, saya mau tahu Bu Mustika ini downline-nya ada yang sudah menduplikasi Bu Rini? Alhamdulillah sudah Pak. Dari beberapa level 1 saya banyak yang suka offline atau action. Mereka sering mengirimkan foto demo mereka, aktivitas mereka, gitu Pak, di grup-grup saya itu, gitu Pak. Luar Dan biasa. alhamdulillah Ya. sudah banyak Dan yang sudah ada yang pernah pencapaian apa Bu? kalau di bawah jaringan saya, ya ada beberapa yang sudah lolos ke luar negeri. Memang belum terlalu banyak, tapi mungkin ada 10 orang. 10 Alhamdulillah. orang sudah ada. Wah, 10 banyak Bu itu. Alhamdulillah. Udah banyak. Oh, tepuk tangan sekali lagi buat Bu Mustika ini ya. Jadi artinya apa yang didapatkan Bu Mustika ini itu ditularkan kepada downline-nya. Ada 10 orang di bawahnya sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri ya. Luar biasa. Oke Bu Mustika ini kayaknya waktu tidak bersahabat dengan kita. Cepat sekali Saya ya, Pak. pengen ngobrol banyak hal. Iya, tapi karena waktu ya, ini luar biasa sekali, sangat menginspirasi semua member Dep ya. Amin. Seorang pebisnis restoran yang memiliki 5 restoran berani menutup karena dia tahu ada peluang besar di bisnis Dep. Bu Rini boleh kasih motivasi buat kita semua? Oke Pak, untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, khususnya member atau mitra bisnis Dep yang tercinta, teruslah berjuang dan yakin bahwa apa yang kita perjuangkan itu tidak akan sia-sia. Jadi cepat atau lambat, kita pasti akan mendapatkan hasil. Asalkan kita fokus pada tujuan dan impian gitu Pak. Jadi tidak hanya keinginan tapi impian. Jadi kalau keinginan itu kalau misalkan tercapai ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Tapi beda dengan impian. Impian itu harus kita wujudkan apapun dan bagaimanapun caranya gitu Pak. Dan bersama PT Dep ini adalah kendaraan yang paling tepat karena saya adalah salah satu buktinya. Luar biasa Bu Mustika ini, terima kasih untuk inspirasinya untuk hari ini. Sama-sama, Saya sampai Pak. tidak bisa berkata-kata ya, Terima sampai kasih. berlibet omongan saya karena merasa terharu, merasa bangga, merasa apa namanya ya istilahnya amazing ya mendengar kesaksian dari Bu Mustika ini pada hari ini yang sangat menginspirasi seluruh member kita. Mudah-mudahan kita semuanya ya bisa kembali setelah corona ini. Amin. Kembali Semoga bisa corona bertemu segera bersama-sama berlalu. lagi. Amin. Terima kasih. Salam sukses luar biasa. Terima kasih Bu Mus. atas kesempatannya, Terima kasih Pak. seluruh peserta. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak PT Dep Top One. Ya, The Best. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Top One the best. Terima kasih Bu Terima kasih Rini. Pak Robert dan semuanya.